ilmunya jadul. Harus bertobat Sri Mulyani. Ilmu gagal total. 10 kegagalan ekonomi kapitalisme. Ini satu semester panjang. Ya, minimal yang kaya semakin kaya, yang miskin. Jangan disangka Amerika yang liberal, ya, yang bebas berbicara dan bebas mencari uang, liberal. Di New York banyak gelandangan yang jauh lebih miskin dari orang Indonesia. Yang kaya, masya Allah, ya, artis-artis Hollywood kaya seperti itu. Yang miskin makin miskin. Kalau teori ini yang diajarkan ke kampus-kampus S1, S2, S3 sampai profesor, dia ekonomi umum, insya Allah saya berani berdialog, berdiskusi, berdebat. Ilmu ekonomi ada jadul, zaman dulu, dan gagal total. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Pandai-pandai bersyukur sampai tidak ada waktu untuk mengeluh. Ujian, cobaan yang ada hanya setetes air. Tetapi nikmat Allah, karunia Allah, hidayah Allah, taufik Allah seperti samudra lautan yang tak akan sanggup kita menghitungnya. Baik ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, tak sanggup kita menghitungnya. Seandainya lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, daun-daun menjadi kertas, maka tak akan habis nikmat Allah ditulis. Sementara pena akan habis, laut akan habis, daun pun akan habis. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, besok kajian siap. Apa judulnya? Maulid Nabi dan Ekonomi Islam. Mungkin ini judul pertama di dunia. Apa nih Pak Ustadz nih? Maulid kok dikaitkan dengan ekonomi gitu. Bapak Ibu yang mulia, ada dua periode dakwah, Makkiyah dan Madaniyah. Periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah, iman, sabar. Di Mekah, diboikot, dicaci maki, sabar. Itu di Mekah. Ya, 3 tahun diboikot, itu periode Mekah. Apakah selesai di Mekah saja? Tidak. Islam luas, termasuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Supaya kita berpikir, ada dua loh kejayaan umat Islam. Bagaimana bersabar di Mekah, bersyukur di Madinah. Kajian Mekah banyak judulnya, sabar, syukur,
kemudian sakaratul maut, ruh, iman, tauhid, akidah, ya itu silakan periode Mekah. Saya bukan tak bisa kasih akidah, saya bukan tak mau kaji ibadah. Kami 5 tahun di Pakistan, saya paham macam mana Syafi'i, macam mana Hanafi, karena kami 5 tahun di Pakistan, mazhabnya Hanafi. Itu bisa berantem, ya, masalah makan, masalah minum, masalah sop dalam sholat. Kami Indonesia dengan orang Pakistan bisa berantem, bisa tumbuk-tumbukan. Banyak hal sepele dalam sholat, ya kan? Banyak perbedaan dalam kaidah fikih. Nah, tetapi di Madinah akidah tetap semakin mantap, ibadah diperluas, muamalah dan siasat mulai digalakkan. Dari Mekah, sabar, ya kan? 30 nama Nabi tidak makan, kemudian miskinan, diboikot di Mekah, karena masih minoritas umat Islam. Betul? Kalau masih minoritas jangan macam-macam. Nabi mengalami di Mekah, ya, tidak boleh berniaga, tak boleh nikah dengan orang lain, diboikot, dikejar, ditindih dengan batu, dilempari unta. Sabar. Tapi di Madinah lain lagi ceritanya. Kenapa? Al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansor. Ada persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Dan dinanti di Madinah, ya, dinanti nih dari Mekah Nabi, kemudian ke Gua Thur, 3 hari 3 malam di situ, baru berangkat. Tidak jalur lurus, ya, tapi jalur zigzag ke Laut Merah dulu, baru ke Madinah. Kurang lebih 2 minggu perjalanan. Sabar, tahan diri, syukur. Di Madinah disambut Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wada'a lillahi. Disambut. Kemudian Nabi membangun masjid. Betul? Masjid Kuba pertama dibangun Nabi menjelang ke Madinah. Siapa sholat 2 rakaat di Masjid Kuba seperti mendapatkan pahala umroh. Setelah Masjid Kuba, Nabi membangun Masjid Nabawi. Nah, alhamdulillah dengan Maulid Nabi di mana-mana berkembang sampai diterima di Madinah. Setelah Nabi membangun masjid, Setelah Nabi membangun masjid, Nabi membangun pasar. Do you understand? Paham tuh? Ini memori Maulid Nabi luar biasa, dahsyat memang. Bagi yang menjalankannya, sebagian bid'ah, dolalah, monggo ya. Nah, cuman kami termasuk orang yang rayakan Maulid untuk memperingati, bukan peribadatan, memperingati bagaimana kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para baik di situ, akidah, ibadah, kemudian spiritual, hebatan Nabi, kemudian spiritual. Tidak salah, lanjutkan. Namun cerita belum selesai. Macam nonton film 2 jam, 1 jam bubar. Sudah selesai belum? Belum, lagi rame-ramenya.
Demikian pula kajian Maulid hari ini yang kami perhatikan tahun demi tahun belum selesai. Maka kami tambahkan Maulid Nabi dan ekonomi Islam. Karena apa? Nabi membangun masjid dan Nabi membangun pasar. Dua kemampuan di sini. Kemampuan mengelola masjid dan kemampuan mengelola pasar. Kemampuan memakmurkan masjid dan kemampuan memakmurkan pasar. Alhamdulillah, Masjid Nurul Falah sudah dibangun. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dibangun pengurusnya, ketua, bendahara, jemaah. Sudah dibangun kajiannya. Sudah dibangun pula persiapan untuk bulanannya. Yang belum kita bangun, membangun pasar. Padahal sunnah Nabi di masjid sama dengan sunnah Nabi di pasar. Alhamdulillah, saya punya background ekonomi dua. Ya, satunya ekonomi umum, kapitalisme, atau sering saya plesetkan kafirtalisme, ya. Karena 4 tahun kuliah 8 semester tidak ada satu dosen pun yang memberikan kuliah ada ayat Quran, ada hadisnya. Saya di Perbanas Jakarta, alhamdulillah ijazahnya asli, pakai sound asli, ya. Tidak ada satu dosen pun yang memberitahu kepada mahasiswa rezeki dari Allah, mencari dengan cara halal, nggak ada, ya. Termasuk Muhammad Menteri Menteri Keuangan Sri Mulyani, dosen saya pernah ngajar di kampus saya beliau. Jauh 97 ya kan itu. Jadi saya dengan Sri Mulyani kenal dekat gitu. Cuman masalah dia nggak kenal saya gitu aja. Cuman ilmunya jadul. Harus bertobat Sri Mulyani. Ilmu gagal total. 10 kegagalan ekonomi kapitalisme. Ini 1 semester panjang. Ya, minimal yang kaya semakin kaya, yang miskin. Jangan disangka Amerika yang liberal, ya, yang bebas berbicara dan bebas mencari uang, liberal. Di New York banyak gelandangan yang jauh lebih miskin dari orang Indonesia. Yang kaya, masya Allah, ya, artis-artis Hollywood kaya seperti itu. Yang miskin makin miskin. Kalau teori ini yang diajarkan ke kampus-kampus S1, S2, S3 sampai profesor, dia ekonomi umum, insya Allah saya berani berdialog, berdiskusi, berdebat. Ilmu ekonomi ada jadul, zaman dulu, dan gagal total. Terbuka silahkan. Karena saya mantan S1 ekonomi umum. Kami ke Pakistan 5 tahun belajar akidah, belajar ibadah, belajar Quran. Alhamdulillah, izin Allah selesai 30 juz Al-Quran. Plus tafsir gitu. Jadi Ustadz yang sedang ngomong bukan kaleng-kaleng ini ya. Pakistan 5 tahun belajar, tidak pulang-pulang. Bang Toyib 3 kali lebaran. Saya 5 kali lebaran gak pulang-pulang. Melihat langsung bagaimana kondisi agama dan praktek agama di Pakistan 5 tahun kami di sana. Nah, pulang ke Indonesia, otak saya satu, Quran. Alhamdulillah dapat doktor kehormatan bidang Quran. Membangun 1000 rumah tahfiz se-Indonesia. Alhamdulillah jalan 10, 20, 30. Ada yang kurang. Kenapa? Banyak hafiz Quran lahir, alhamdulillah. Dulu 20 tahun lalu masih jarang hafiz Quran. Betul Bu ya?
Sekarang jamur, SDIT, SMPIT, pesantren tahfiz Quran, training tahfiz Quran. Alhamdulillah, kami ngalamin. Perjuangan belum selesai. Alhamdulillah, habis 30 juz. Apakah selesai? Belum, baru mulai. Nah, yang akan saya tekankan di sini, bagaimana Nabi membangun pasar. Karena apa? Periode Mekah sudah selesai. Periode Madinah. Akidah, ibadah, alhamdulillah. Ribuan ustadz, ribuan mubalik ke situ. Tapi bab ekonomi, siapa ustadz mubalik kiai yang mengajarkan kepada umat supaya ekonominya mandiri. Maka Nabi membangun pasar. Sampai sekarang ada di Mekah sebetulnya pasar Madinah. Ya, tidak ada sewa di situ. Seperti datang ke masjid, tidak ada kapling-kaplingan. Lepaskan baju, lepaskan sendalnya, kemudian bebas mau di mana saja. Demikian pula pasar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dekat di Masjid Nabawi, pintu yang berwarna merah, Masjid Abu Bakar Siddiq, ingat? Masjid Abu Bakar Siddiq dan Masjid Ghamamah, Masjid Awan. Nah, situ. Nah, di antara Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar Siddiq itulah pasar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Februari kemarin saya ke sana, masih dibatasi, sedang dirapikan. Cuman transaksinya belum berlangsung. Maka yang pertama, lanjutkan maulid Nabinya dan lanjutkan membangun pasar. Apa itu pasar? Tempat jumpanya penjual dan pembeli. Alhamdulillah, masjid kita sudah dibangun. Kalau bangunan masjid ini kita hitung 1 miliar, ada Pak Ketua, ya, maka 1 jam tangan 11 miliar bisa membangun 11 masjid. Bu, pernah lihat jam tangan 11 miliar? Ya. Jam tangan 11 miliar. Ini teori lama, jadul sebetulnya. Dalam Islam tidak boleh bermewah. Nggak boleh. Ini belum ngaji orang. Boleh punya mobil, boleh punya rumah, tapi jangan mewah. Nggak boleh bermewah-mewahan. Ayat apa yang melarang kita bermewah-mewahan? Hafal ayatnya. Surat apa, Bu? Jam tangan fungsi untuk waktu, kan? Saya nggak pakai. Kenapa? Ada handphone. Ada di handphone jam. Ada alarm. Buat saya udah nggak pakai jam tangan. Kenapa? Sudah ada handphone penggantinya. Manfaatnya apa? Gitu. Jam tangan 50.000 dengan jam tangan 11 miliar. Sama-sama 12 jam siang dan 12 jam malam. Betul? Beda di mana? Mewah, gengsi. Nah, mewah ini yang dilarang. Ayo, surat apa yang melarang bermewah-mewahan? Juz 30. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Jam tangan 11 miliar. Aduh, nggak kebayang. Itu bisa membangun 11 masjid. Kalau perlu biaya 1 miliar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak, kamu akan tahu nanti bagaimana hasil kemewahan kamu nanti akan terbukti nanti di alam kubur. Menyesal orang yang bermegah-megahan. Masya Allah,
Kalau ini orang dikeluarkan 11 miliar, diganti jam tangan 50.000, sisa berapa? 12 miliar 999 juta 995 rupiah. Nah, maka pentingnya ngaji bab muamalah, bab ekonomi, memahami bagaimana harta diatur dalam Islam. Singkat cerita begini, kalau ketua masjid bisa membagi THR nanti Ramadan, kemudian Lebaran, masing-masing 400.000. Keren atau keren banget? Ya, nanti THR setelah puasa rame, kemudian Lebaran, sholat Idul Fitri diumumkan, alhamdulillah pada semua jemaah Masjidil Falah jangan dulu pulang, ada THR dari ketua masjid masing-masing dapat 400.000 rupiah. Amin ya robbal alamin. Udah ada belum? Nah, mari kita kaji ya, bahwa kita bisa membangun pasar hasil keuntungan tadi untuk kemaslahatan umat Islam. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlata syita'i wasrif, dia safar ke tempat dingin dan ke tempat panas. Musim panas ke Yaman, musim dingin ke Syria. Artinya orang-orang Quraisy terbiasa ekspor dan impor. Kalau ekspor dan impor, jualannya kilogram atau kontainer? Kontainer. Ya, ini ayat-ayat ekonomi. Saya pun tercengang, setelah kita ngapal Quran, ngerti tafsir, kuliahlah S2, S3 ekonomi Islam. Masya Allah, terbelalak kita. Betapa ayat Quran, betapa hadis bisa dipraktekkan dalam bidang ekonomi. Masalahnya negeri kita ini, kepala-kepala manusia di Indonesia sudah tertancap sekularisme sejak zaman Belanda. Sudahlah, Islam di masjid saja, ngaji saja, palawija, rempah-rempah, sawit, biar kami yang ngurus. Kamu mah di masjid saja ya. Belandanya sudah pergi, ajarannya masih nempel dari kita. Udahlah, nggak usah mikir ekonomi. Yang penting taat kepada Allah. Yang penting sudah Rasul. Betul, tidak salah. Cuman kita perlu tambahkan untuk literasi umat Islam. Ya, maka dua tadi. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i wassaif, falyabudu rabb hadzal bait. Menyembah Allah, tauhid betul. Lanjutkan, kajian betul lanjutkan. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', ya, yang bisa membebaskan kelaparan, wa amanahum min khauf, ya, bebas lapar, bebas takut. Nah, dua ini kajian kita, bagaimana masjid dan pengurusnya tidak lapar dan tidak takut alias aman. Nah, sekarang kita tanya rakyat Indonesia, masih banyak yang lapar? Masih, Pak. Ya. Bahasa kita stunting, kekurangan gizi banyak. Miskin 60,7%. 280 juta dikali 60% kurang lebih 160 juta orang Indonesia miskin. Dengan pendapatan $2 per hari. $1 kita hitung 17.000 dikali 2 34.000 kali sebulan kurang lebih 1 juta rupiah per kepala. Siapa yang punya penghasilan 1 juta rupiah per kepala, maka di bawah garis kemiskinan versi PBB United Nations. Jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak. 160 juta orang Indonesia di bawah garis kemiskinan. Ya. Nah, dengan di situ gizi akan berkurang. Kalau sudah gizi berkurang, otaknya
lemot. Kalau otaknya lemot, 5 tahun sekali tinggal dibayar. Pemilu kan? Nah, setelah dibayar, sudah suara dikendalikan. Ini yang sedang terjadi. Alhamdulillah bangkit umat, bangkit ojol, bangkit para pedagang, bangkit para mahasiswa. Bismillah, saatnya kebangkitan umat Islam. Maka yuk kita mulai bergerak dari masjid, ya. Maka alhamdulillah, bagaimana masjid kita bisa menghilangkan kelaparan buat sekitar jemaahnya dan memberikan rasa aman. Kenapa? Kadafak ayyakuna kufron. Kefakiran mendekati kekufuran. Itu kan doif Pak Ustadz, betul, hadisnya doif. Tetapi secara makna hampir 90% orang murtad gara-gara miskin. Ya. Kalau kita lahir miskin, takdir Allah. Tapi kalau kita meninggal dunia dalam kemiskinan, ditanya oleh Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah, ya. Kami perlu 3 masjid untuk menjadi pilot project supaya masjidnya makmur, spiritual dan finansial. Setuju? Kira-kira nih, kalau masjid, alhamdulillah ketua masjidnya kawan lama, masih muda gitu kan. Kalau ketua masjid sudah tua, nggak nyambung dengan saya gitu. Ya, sekian masjid, ketuanya udah generasi 60-an, kita bicara nggak nyambung. Pak Ustadz gantilah materi apa? Dengan persiapan kematian, nggak nyambung. Tapi karena ketuanya masih muda, ya bismillah, spiritual dan finansial. Apa yang perlu dilakukan sama ya? Sidik, amanah, fatonah, tablik, jujur dalam berniaga, kemudian amanah dalam melaksanakan tugasnya, fatonah, cerdas, tablik, skill of communication, bagus menyampaikan informasi kepada umat maupun warganya. Apa contoh konkretnya? 1, ya, ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nanti tolong dilihat, Desa Tegal sudah bisa punya badan usaha, kemudian menghasilkan profit hampir 1,5 miliar setiap tahun. Berupa daerah wisata. Dia buat permainan, kemudian orang bayar ke tempat beliau, dihitung akhir tahun, dikurangi gaji karyawan, gaji office boy, ganti tukang sampah, gaji yang membersih-bersih, itu dapat profit 500 juta. Profit tadi dibagi jumlah warga 2.900 orang. 500 juta dibagi 2.900 orang, kurang lebih masing-masing warga dapat THR 400.000 rupiah. Nah, di situ mulainya. Ya, bertahap, awalnya per keluarga, kemudian per orang 200.000, kemudian 300.000 per orang. Saat ini tahun kemarin kepala desa tadi lewat badan usaha milik desa bisa memberikan THR setiap kepala, walaupun bayi dihitung ya, masing-masing 400.000 rupiah. Nah, kita bisa contoh hal yang ini membuat lembaga sejenis BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, setiap akhir tahun lebaran bagi-bagi THR ke warganya 400.000 rupiah. Kira-kira ini niat dulu ya, innamal a'malu binniyat. Kira-kira nih, kalau lebaran tahun ini, kemudian Masjid Nurul Falah dengan komando Pak Ketua Pak Haji Ori bagi-bagi THR ke setiap warga, jemaah kita aja, jangan banyak-banyak, 400.000 rupiah per orang, per kepala. Kira-kira jemaahnya bahagia atau sedih? Bahagia, Bu? Cuma 400.000. Itu 1,5 miliar.
Kalau 1 miliar bisa sampai 800.000 per orang, 2.300 jemaah. Kalau sampai 10 miliar, saya hitung, udah 8 juta per orang. Ya, bahasa kasar jual tuh jam tangan 11 miliar, dibagi-bagi buat 2.000 sekian orang, masing-masing dapat 9-10 juta per tahun. Cuman masalahnya, yang kaya tidak soleh, yang soleh tidak kaya. Orang kaya banyak. Cuman tadi alhaqumut takasur. Banyak di Pekanbaru orang kaya banyak. Ya, cuman kemampuan kepada umat mensejahterakan umat belum jadi. Sebetulnya buat para pengusaha rugi 1 miliar biasa itu. Rugi 1 juta biasa mereka. Cuman kalau rugi untuk membela masjid takut dia. Negatif thinking, ini masalahnya. Ya, dia rugi sewa ruko di pinggir jalan sekian ratus juta, beli sawit sekian ratus juta, gagal panen, biasa tuh. Tapi kalau untuk ekonomi umat, buruk sangka, belum bisa belajar ke situ. Itulah pentingnya pendampingan dan akuntabilitas yang jelas itu. Boleh BUMDes, badan usaha milik desa, lembaganya. Boleh BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Ya, yang sunnah adalah BMT, Baitul Mal wa Tamwil, sejak zaman Umar bin Khattab. Boleh koperasi syariah. Silakan musyawarah. Mau badan usaha milik desa, mau koperasi, mau BMT, silakan. Yang penting sama-sama niatnya untuk memakmurkan jemaah masjid. Kemudian pilih unit usahanya. Apa contohnya? Jangan jauh-jauh. No, sebelah kanan. Apa namanya? Water. Udah. Air pH 8. Itu langka atau langka? Langka. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Kalau sebetulnya, saya renung tadi sejak menjelang subuh, kalau sampai keuntungan penjualan air galon kita sampai 500 juta dibagi 2.300 warga, itu bisa masing-masing dapat 400.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa omset jualan air galonnya? Di situ harus ada orang yang khusus memikirkannya. Siapa manajernya? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Macam mana pelaporannya? Macam mana marketingnya? Itu harus ada yang memikirkannya. Ya, maka alhamdulillah. Ya, Pak Ustadz kan nggak boleh berjualan di masjid. Betul, jualannya tidak boleh. Tetapi ilmunya muzakarahnya harus di masjid. Tidaklah Umar bin Khattab yang mengeluarkan cambuk ke pasar. Hai orang-orang pasar, jangan kau berjualan, jangan kau berbisnis kalau belum mengerti fikih muamalah. Pasarnya di luar, belajarnya di masjid. Kita alhamdulillah, masjidnya sudah ada, salah satu unit usaha sudah ada. Pak Ustadz, kalau meeting kan kita nggak pantas kalau di masjid. Betul, kurang pas meeting bisnis dalam masjid. Nah, kita sudah punya rumah. Kajian lalu, rumah Arkom bin Abil Arkom. Di mana? Tempat base camp hijrah Pak Haji Ori. Itu sudah diniatkan untuk keperluan wakaf umat Islam. Lanjutkan, masjidnya sudah ada, salah satu unitnya sudah ada, tempat buat ngopi, tempat buat meeting, tempat buat briefing sudah ada di base camp hijrah milik Pak Haji Ori. Betul Pak Haji? Nah, tinggal bergerak. Ini kalau kompak dahsyat. Ya, contoh nih. Sekarang ada berapa orang yang hadir? Ada 50 ya? 50. Kalau ya, ini inspirasi pagi. Kalau tiap 50 kita membantu menjual 10 galon setiap bulan, maka 50 kali 10 berapa? 500 galon.
Berapa keuntungan 1 galon, Pak Haji? 2.000. 2.000 kali 100, 2 juta. Sudah nyampe 2 juta keuntungan galon kita? Belum. Nah, yuk bismillah kita optimalkan. Siap bergerak? Siap kompak? Ini terdengar aneh nih Pak, ini gimana sih? Tapi inilah kondisi umat Islam dalam keadaan miskin. Kalau sudah miskin seperti rumput kering. Kalau rumput sudah kering, kena api mudah terbakar. Ini panjang kalau kita mau berpikir. Kenapa? Ini kerumunan, jangan bubar. Islam kumpul ngaji, kumpul takbir apar, kumpul maulid. Setelahnya bubar. Padahal kalau digerakkan dalam muamalah ini luar biasa. Oke, kita tambahkan jumlahnya. Kalau masing-masing kita bisa menjual 100 galon, Masya Allah, dikali 50 jemaah subuh, maka 50 dikali 100 berapa? 5.000 galon. Dicek berapa Pak Haji itu kapasitas maksimal. Apakah kalau airnya digali semakin kotor atau sebaliknya, kalau airnya digali semakin jernih? Semakin jernih, insya Allah. Ya, Pak, ini mukjizat Allah. Cari masjid, cari tempat yang airnya pH 8. Ada? Ya, tukang periksanya pun heran, Pak Haji ya. Yang meriksa air pH kita heran. Ratusan tempat kami buka, kami cek airnya, semua di bawah 7. Air pH di masjid kita 8. Alhamdulillah. Ini sudah ada. Cuman tugas berikutnya SDM, sumber daya manusia. Siapa orangnya? Indonesia kaya sumber daya alam. Timah, nikel nomor 1. Sawit kita 49 juta hektar per tahun panennya. Malaysia cuma 19 juta. Masih 2 kali lipat. Baru sawit Indonesia saja 2 kali lipat kekayaannya dibanding Malaysia. Kenapa Malaysia makmur, Indonesia masih kekurangan? Apa? SDM, sumber daya manusianya. Nikel kita nomor 1. Batu bara, ya Allah, negeri kaya. Negerinya kaya, rakyatnya Indonesia. Singapura, negerinya miskin. Nggak punya sawit. Sedikit yang ada. Tapi SDM-nya berkembang, bisa memberikan kemakmuran. Kalau sumber daya alamnya makmur, manusianya tidak adil, serakah, korup, maka sumber daya akan habis, manusia akan lama-lama akan miskin dan kurang. Sebaliknya, sumber alamnya kurang, manusia makmur, adil, merata dan sebagainya, insya Allah akan bangkit. Alhamdulillah ya, dengan ditangkapnya para koruptor. Itu langkah hebat ya, yang kita perlu acungkan jempol kepada Bapak Presiden. Sejenis mafia Pertamina sudah buron. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tangkap koruptor. Dimulai dengan dirinya. Dimulai dengan istriku, serahkan harta semua ke Baitul Mal. Yang lebih tadi itu serahkan memang ke Baitul Mal. Kalau kau siap mendampingiku, lanjutkan. Kalau tidak, kita pisah. Subhanallah. Istrinya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz melepaskan semua. Gelangnya, semua gelang ini buat Baitul Mal. Mereka lebih membutuhkan umat yang lain. Nah, dihitunglah berapa jumlah korupsi kita, Pak. Pertamina semua dihitung, itu 1 departemen. Wakolam Profesor Mahfud MD, 1 departemen pertambangan
Kalau tidak dikorupsi, maka hasil dari pertambangan tadi dibagi rata 280 juta warga Indonesia masing-masing, orang kaya, orang miskin, mau muslim, mau Kristen, siapapun juga, masing-masing warga Indonesia dapat berapa juta? 20 juta per orang. Kalau ibu-ibu diam saja dapat 20 juta. Bahagia nggak, Bu? Bahagia. Ya, listrik beres, anak beres, PLN beres, cicilan beres, bahagia. Ya Pak, oke, boleh. Betul. Betul ya. Ya, perubahan ada dua, ada up to bottom, ada bottom to up ya. Ada perubahan dari pimpinan dulu ke bawah sama. Kita punya Umar bin Khattab, punya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, dari atas ke bawah makmur sampai Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Tetapi bagaimana kondisi pemimpin kita seperti itu? Saya kalau sebagai mubalik cuman keluar-keluar doang. Tapi seandainya nih camat, bupati saja kan, kemudian wali kota nih masuk mindset saya kepada wali kota, makmur Pekanbaru insya Allah. Cuman kan generasi lama dan merubah mindset tidak mudah, perlu waktu ya. Saya pun 3 tahun ceramah seperti ini, baru 2-3 masjid yang nyambung ya. Saya 3 tahun lalu ceramahnya riba. Orang takut dengan riba. Saya termasuk mubalik yang sekali diundang. Kenapa? Khotib Jumat, khotib Idul Fitri, khotib Idul Adha, saya kaji riba. Alhamdulillah. Tidak diundang-undang lagi. Kenapa? Jangankan jemaah, pengurus masjid pun masih kena riba. Karena sahabat teman saya pengurus masjidnya, gaspol, saya bilang seperti itu Pak Haji. Ya, angka bismillah, kita lihat nih. Saya sudah doa, ya Allah, saya perlu satu masjid yang menjadi pilot project. Sehingga materi si Ustaz Abdullah ada buktinya di lapangan. Kira-kira nih, kalau saya dengan Haji Ori, dengan lembaga baik yang sudah ada, potensi yang sudah ada rumah yang sudah ada, kita niat dulu lah. Kita niat tahun depan masing-masing warga jemaah Masjid Nurul Falah dapat THR 500.000 per orang. Setuju atau setuju banget? Setuju banget. Nah, kami bisa lakukan dari bawah ke atas, ya. Nanti berdua kumpul, bertiga kumpul, ya. Yang penting ketua masjid setuju. Pak RT ada Pak RT? Ada Pak RT? Mana Pak RT orangnya? Nah. Pak RT setuju Pak RT? Ya, udah. Ketua masjid setuju, Pak RT. RW ada RW? Jauh? Ada Pak RW? Ya, udah, yang penting ketua masjid, Pak RT, Pak RW, tidak ada undang-undang yang dilanggar. Ya, pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun atas usaha bersama dengan asas kekeluargaan, koperasi, BMT, kekeluargaan. Oligarki bukan. Mereka hanya memperkaya diri sendiri. Undang-undang jelas. Yang kedua, faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Air minum, mestinya dikuasai oleh negara. Keuntungannya untuk rakyat. Sebutkan merek air minum yang terbesar. Punya siapa? Keuntungannya buat siapa? La haula wala quwata illa billah. Tanah airku Indonesia, tanahnya ngontrak, airnya beli. Ini kita. Nah, saya nggak bisa ngomong ke pemerintah. Saya nggak bisa ngomong ke bupati, belum bisa. Tapi kalau ke ketua masjid bisa ngomong, Pak Haji, no, ayah.
menguasai haji hidup orang banyak. Tinggal kompak atau tidak. Satu, ya, jangan ada satu orang pun warga Masjid Nurul Falah yang minum air merek lain, melainkan air Nurul Falah. Sepakat? Sepakat? Takbir. Jalankan. Ya, pokoknya nanti saya akan cek dengan Pak Haji. Ya, saya akan keliling kampung mana warga yang airnya masih merek lain. Nah, saya mikir di mana ya Allah yang bisa omongan saya nyambung ke ketua masjid disetujui oleh jemaahnya. Alhamdulillah Masjid Nurul Falah. Saya jangan sendirian. Ya, 5 tahun saya ceramah ekonomi Islam. Kalau tidak disambut, saya diusir. Pertanyaannya, saya di sini diusir atau tidak? Alhamdulillah. Yuk, tinggal bergerak. Minta data. Berapa data warga kaya, berapa data orang miskin. Nah, orang kaya kumpul. Ya, orang kaya beriman yang siap menggunakan hartanya. Kalau tidak, alhaqumut takatsur. Ya, maka alhamdulillah sudah ada rancangan undang-undang perampasan aset. Salah pilih makanya. Kalau itu disahkan 11 miliar jam tangan udah dibagi berapa orang, makmur negeri kita, ya. Cuman jangan nggak siap mensahkan. Kenapa? Korupsi semua. Itu yang kami khawatirkan. Nah, yuk bismillah. Dari mana lagi Indonesia akan berubah melainkan dari masjid. Tapi saya yakin, ya, kejadian nih masuk berita nih, Haji Ori tahun depan bagi-bagi THR 500.000 per warga. Kejadian masuk berita, insya Allah hidayah viral kemana-mana. Betul, karena belum ada, Pak. Ya, belum ada masjid yang memberikan THR kepada jemaahnya setiap tahun. Insya Allah, bismillah, Masjid Nurul Falah. Amin ya robbal alamin. Ketua setuju, RT setuju, RW setuju, ibu-ibu setuju, Bu, ibu-ibu? Bu, setuju nggak, Bu, kalau ibu-ibu dapat THR tiap tahun 500.000 rupiah? Setuju? Dari mana duitnya? Ya. Bagaimana kita pikirkan? Innama a'malu, lihat dulu, ya. Ini bismillah 7 September 2025, Ustaz, penceramah, ketua masjid, ketua RT, ketua RW, semua jemaah sepakat tahun depan mikirin THR masing-masing warga 500.000 rupiah. Amin ya robbal alamin. Nah, ketok palu. Tinggal ngopi kita. Caronyo. Ini perlu ngopi. Nggak, bukan kajian. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Insya Allah bisa kenyataan. Oke, yang kedua kami undang 14 September depan. Saya ada tamu dari Bandung. Sudah 3 kali undang beliau. Punya visi misi membangun manusia punya penghasilan 1 miliar per bulan. Mantap, Pak, ya? Sahabat saya, orang Bandung, orang Sunda. Beliau infaknya kemarin bocor 5 miliar sebulan. Anak muda, usia 34 tahun. Infaknya bisa 5 miliar 1 bulan. Tidak terkenal, tapi kami tahu sahabat saya. Datang 14 September, 7 hari lagi. Saya undang Pak Ketua, Pak RT, Pak Camat. Kalau bisa mengundang pejabat yang lebih tinggi, silahkan. Lihat bagaimana dia merubah kemiskinan menjadi kekayaan. Beliau punya utang 7,7 miliar. Bangkrut usia 21 tahun. Ibu bayangkan anak usia 21 tahun terhutang 7 miliar. Kalau ibu punya hutang 7 miliar, apa yang ibu lakukan? 1, stres. 2, bingung. 3, kabur.
4, ganti nomor handphone. 5, macam-macam. Dia bisa punya ilmu jualan. Syariah, alhamdulillah, waktu 5 tahun, hutang 7 miliar lunas. Alhamdulillah. Pertanyaannya, berapa hutang negara Republik Indonesia? Kapan lunasnya? Kapan lunas warga Indonesia, negara kita, hutangnya kapan? Tidak ada pembahasan khusus, ya, bagaimana warga kita lunas hutangnya. Tapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, Nabi Muhammad SAW tidak mensolatkan jenazah yang punya hutang. Pertanyaannya, kalau besok kiamat kita semua mati berjamaah, hutang masih punya negara kita, Nabi mau sholat atau tidak? Allah Akbar. Ya, jangan sepelekan masalah hutang. Nah, ini ada 2 narasumber. Pertama saya, yang kedua Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Riau. Pun sedang bergabung dengan tim kami, sama ya, sekelas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, mau belajar bagaimana ilmunya menuju keberkahan. Nanti insya Allah tanggal 14 September jam 8 sampai siang kita boleh ngobrol-ngobrol di sana. Tak lain dan tak bukan, bismillah. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini berpikir lama. Kalau tidak ada perubahan, maka hasilnya pun tidak akan berubah. Tahun depan Maulid lagi, tahun depan Maulid lagi, hutang tidak lunas, yang miskin semakin banyak. Ya, kalau hari ini ya Allah, Engkau ridhoi ceramah kami, Engkau ridhoi Bapak Ibu duduk pendengar di sini, mudah-mudahan dengan ridho Allah kita bisa berangkat bersama, bisa memakmurkan masjid ini. Amin ya robbal amin. Terakhir, ada 5 negara yang tanpa DPR bisa makmur. Ya, Qatar. Saya pernah ke sana, penghasilan rata-rata penduduk Qatar 149 juta rupiah per bulan. Qatar. Dulunya miskin. Nggak ada, belum ketemu minyak. Nggak mau dijajah. Tapi karena pemimpinnya beriman, kemudian ketemu minyak bumi, dan amanah adil, hari ini warga Qatar pendapatan minimalnya 149 juta rupiah per bulan. Pertanyaannya, Bu, kalau suami transfer tiap bulan 149 juta, bahagia nggak, Bu? Bahagia, Bu? Jadilah suami orang. Brunei Darussalam, ada DPR-nya? Memang Raja Brunei. Tetapi 2008 saya ke Brunei. Ya, imamnya orang Medan, kawan. Ya, imam Medan di Brunei 3.000 ringgit per bulan. Ringgit Brunei berbeza dengan ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia 3.400, ringgit Brunei 11.000. Gaji imam di Brunei 3.000 ringgit. Dikali 11.000 berapa? 33 juta rupiah gaji imam masjid di Brunei. Pertanyaannya, berapa gaji imam di Masjid Nurul Falah? Kita bisa contoh bagaimana Brunei membangun ekonomi umat. Kemudian Qatar, Brunei, Swiss, walaupun non Muslim, ya, Swiss dia punya anggaran kurang lebih 20 juta per bulan ditransfer ke warga Swiss. Tetapi
warganya pun kaya raya. Sudah ditransfer itu 20 juta, nggak diambil-ambil. Kenapa? Mereka cukup kaya raya berbahagia. Bisa? Bisa. Dengan syarat SDM-nya berkualitas, adil, dan aman. Yang terakhir, sudah ya, saya sudah mampir juga diskusi Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Sudah ada yang ke sana? Nah, mampir ya, siapkan tiketnya, berangkat. Alhamdulillah kemarin sudah jalan-jalan ke Kuansing, lihat pacu, jalur. Ya, best. Enggak dilarang, monggo, saya kan mau ikut juga kan. Cuma nanti kita jalan-jalan ke Jogja, lihat langsung bagaimana pengelolaan masjid di Yogyakarta. Nah, isi rekening Jogokarian 7 miliar rupiah per bulan. Pertanyaannya, kapan saldo rekening Nurul Falah 7 miliar? Tahun berapa? Walau. Tapi kalau kita pikirkan, kita niatkan, kita usahakan, itu akan terjadi. Ya, dulu masjid ini apakah langsung seperti ini? Enggak. Ini pasti lahan kosong. Ada seorang musolaya, bangun ya, nggak ada uang, ya kan? Nggak ada karpet, nggak ada mesin, nggak ada apa-apa dulu. Dipikirkan. Alhamdulillah, jadilah Masjid Nurul Falah dengan seperti ini. Nah sekarang yuk pikirkan, gimana caranya? Ya, masjid ini punya faktor produksi, hasil dari faktor produksi tersebut bisa memakmurkan minimal jemaah sendiri. Kalau sudah jadi, insya Allah saya siap bimbing, saya siap musyawarah, bisa menjadi pilot project untuk masjid-masjid yang lainnya. Nanti satu masjid membina 5-10 masjid di sekitarnya. Karena masih banyak masjid yang lain tidak punya anggaran. Ya, masih banyak masjid cuma sebulan sekali pengajiannya. Masih banyak masjid ada pengajian, masih banyak. Nah, kalau tidak dibimbing, tidak dibina, khawatir lama-lama masjid menjadi kosong. Dan jangan bawa optimis, ya, nggak ada jaminan. Saya pernah ke India di Taj Mahal, ya, masjid di samping Taj Mahal, masjidnya masih ada, bangunannya masih kokoh, tapi hanya dipakai sholat 2 jam per minggu. Hanya Jumatan dipakai di samping Taj Mahal. Ada masjid di situ, dibuka jam 11 siang menjelang Jumatan, jam 1 bubar ditutup kembali. Saya sudah sampai ke sana. Ya. Kalau warganya tidak peduli dengan masjid, kalau jemaahnya nggak peduli dengan ekonomi juga, khawatir lama-kelamaan masjid menjadi museum. Hanya tempat foto-foto. Ya, dan saya sudah ke sana. Jadi 2, nanti kita jalan-jalan. Pertama jalan-jalan ke Yogyakarta, yang kedua jalan-jalan ke India, insya Allah. Ada yang jalan ke India ada? Nah, ya, lihat Taj Mahal. Ada baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kurang dari Indonesia Bibari, kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.